Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sartika. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3C. Di sini saya akan menampilkan sebuah video dan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Teknik Bimbingan Konseling. Stay tune dah. Iya dulu bang. Apa kabar mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Jadi di sini saya mau memperkenalkan diri dulu ya mbak ya. Jadi nama saya Nita Sartika. Mbak bisa panggil saya Nita atau nama lainnya yang membuat mbak nyaman ya. Kalau boleh tahu nama mbak siapa ya mbak dan asalnya dari mana? Nama saya Nanda. Saya dari Jakarta Mbak. Dari Jakarta ya mbak ya. Subhanallah, jauh-jauh ya mbak dari Jakarta ke Serang. Iya Mbak. Subhanallah. Jadi saya mau berterima kasih kepada mbak karena mbak jauh-jauh dari Jakarta ke Serang untuk melakukan proses konseling sama saya. Dan sebelumnya, apakah mbak pernah melakukan proses konseling sama siapa dan di mana? Kebetulan ini saya baru pertama kali Mbak melakukan konseling. Oh, baru pertama kali ya mbak ya? Iya Mbak. Jadi proses konseling itu dimana kita sama-sama mencari solusi dan memecahkan masalah bareng-bareng seperti itu mbak ya. Dan di sini mbak bisa menceritakan semuanya dan tidak usah takut akan rahasia mbak kebongkar atau apa, karena kita di sini sudah, khususnya saya di sini udah disumpah untuk merahasiakan apa yang diceritakan oleh klien yaitu mbak, dan mbak juga harus bersukarela bercerita kepada saya dan terbuka. Nah, setelah itu nanti keputusan semuanya di tangan mbak. Seperti itu ya mbak ya. Iya Mbak. Sebelumnya saya mau nanya, mbak datang ke sini atas sukarela diri sendiri atau karena orang lain? Kebetulan saya pergi di sini atas inisiatif saya sendiri Mbak, karena saya ingin memecahkan suatu masalah Mbak. Seperti itu mbak ya. Wah, keren mbak ya, nyarinya jauh ya mbak ya sampai ke Serang seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjut, apa ada yang mau mbak Nada ceritain atau ditanyakan terlebih dahulu kepada saya? Takutnya ada yang belum mengerti dari apa yang sudah saya jelaskan seperti itu mbak. Sejauh ini saya sudah mengerti siapa yang Mbak jelaskan tadi. Syukur kalau misalnya mbak udah mengerti ya, jadi kita bisa lanjut buat silakan mbak bercerita. Jadi gini Mbak, saya itu kan punya satu orang sahabat dan kita tuh dari kecil selalu bareng. Kita dari sekolah SD bareng, SMP bareng, sampai SMA. Nah, setelah kita lulus SMA, kita tuh berbeda kampus gitu. Jadi dia mempunyai teman baru, saya juga mempunyai teman baru. Nah, setelah kita berpisah kampus, dia tuh kayak sikap sama perlakuan dia tuh berbeda gitu Mbak. Dia punya teman baru dan dia sekarang tuh kayak lebih asik sama teman barunya. Nah, setelah itu saya udah saya kayak ngerasa jauh aja gitu Mbak. Nah,
Mbak. Nah terus sekarang ini dia tuh kayak menjauh sama saya kayak gitu Mbak. Dan apa ya, dia juga sekarang punya teman baru, punya circle baru. Jadi saya tuh tiba-tiba dilupain gitu aja Mbak sama dia. Begitu ya Mbak ya. Apa ada masalah lain selain itu karena circle yang berbeda atau emang cuma itu doang Mbak? Setahu saya sih nggak ada ya, cuma sebelum kita berantem dan di masa-masa SMA tuh, jadi kita tuh ada problem. Nah, problemnya itu cuma gara-gara cowok sih Mbak. Jadi dia tuh cowoknya itu suka sama saya, tapi sahabat saya yang suka sama dia kayak gitu Mbak. Itu jadi ada masalah yang menurut Mbak kayak ada masalah lain tapi nggak tahu apa gitu. Cuma tahunya satu hal itu doang, takutnya Mbak melakukan kesalahan gitu Mbak ya. Iya Mbak. Mbak pernah berbicara langsung kepada sahabat Mbak atau nggak ada sama sekali? Sejauh ini saya belum berusaha buat ngobrol langsung sih Mbak. Jadi belum pernah ya Mbak ya? Iya Mbak. Dan kalau boleh tahu, apa waktu SD atau SMP Mbak pernah juga berantem seperti itu yang membuat masalahnya jadi lebih rumit, atau cuma sekedar berantem anak-anak aja? Waktu kecil sih kita pernah berantem besar gitu tuh Mbak. Pas kelas berapa ya? Kelas 4. Nah kita tuh pernah kayak sampai bawa orang tua kayak gitu Mbak. Jadi tapi karena kita tuh punya kedekatan bareng gitu ya, jadi kita deket lagi kayak gitu Mbak. Betul ya. Dan saya juga pernah kok Mbak kayak gitu, ada masalah sama sahabat sampai bawa-bawa orang tua, bawa-bawa pacar, bawa-bawa teman seperti itu. Dan berarti Mbak sama sekali belum pernah ketemu ya sama teman Mbak? Pas dia ngejauh kita belum pernah ketemu. Pernah, cuma yang bikin saya sakit hati itu saya ketemu sama dia tapi dia itu nggak nyapa sama sekali Mbak. Jadi kayak saya tuh kayak merasa sakit hati gitu Mbak. Coba Mbak bisa mengabarinya terlebih dahulu, chat pribadi dia, menelpon, meminta untuk bertemu secara langsung, berbicara empat mata, dan supaya permasalahan yang biasa menurut dia biasa aja tapi menurut Mbak seakan-akan ini masalah besar, akan diselesaikan. Karena kalau misalnya salah satu dari dua orang ini nggak mau berbicara, itu nggak bakalan selesai Mbak. Jadi bisa dibilang gengsi ya Mbak ya kalau buat ngechat, karena kan udah lama nggak kabar-kabaran gitu. Jadi bisa Mbak kabarin terlebih dahulu seperti itu. Saya juga merasa sedih sih Mbak, maksudnya saya kangen gitu kan sama dia, kangen main bareng. Jadi kan sekarang mungkin dia punya circle baru gitu tuh Mbak. Biasanya kan dia tuh kalau kemana-mana tuh selalu ngajak saya, ngechat saya, ngajak main kemana sini gitu kan. Tapi sekarang itu dia kayak lebih banyak main sama temen-temen barunya Mbak. Sebelum kejadian Mbak berantem sama sahabat Mbak itu, waktu SD, SMP atau SMA pernah berantem juga sebelumnya, atau ini yang paling parah gitu? Waktu kecil sih kita ya namanya anak kecil
gitu tuh ya, sering banget berantem. Nah setelah SMP, SMA kita kan udah mulai dewasa. Waktu terakhir berantem tuh kita SMA kan, karena emang masalah pertemanan seperti itu. Tapi ini tuh pas kita lulus SMA dan kita punya kampus yang berbeda, ini kayak apa ya, kita nggak ada, saya nggak merasa nggak ada masalah gitu, tapi dia itu kayak ngejauh aja gitu dari saya. Jadi saya kayak bertanya-tanya dia tuh kenapa seperti itu Mbak. Oh, seperti itu ya Mbak ya. Jadi Mbak merasa saya tuh di posisi yang serba salah ya Mbak ya. Mau kayak gimana nya seperti itu. Dan apa Mbak pernah berbicara secara langsung dengan sahabat Mbak atau emang hanya kontekan lagi? Saya belum berani ngecek langsung ke dia gitu kan, cuma karena saya kayak ngerasa sakit hati aja gitu Mbak. Soalnya kan sebelumnya tuh kita pernah bertemu, cuma dia itu nggak nyapa saya sama sekali gitu. Jadi kayak sombong banget dia sama saya. Itu ya Mbak ya. Jadi seakan-akan sahabatnya Mbak itu tidak melihat Mbak dan tidak menganggap Mbak bahwa dulu tuh kita punya sahabatan seperti itu Mbak ya. Kalau saya boleh cerita ya Mbak ya, dulu juga saya juga merasakan hal yang sama seperti Mbak, dimana waktu kecil kita sering main bareng. Biasanya Mbak ya, anak kecil namanya juga sering main masak-masakan ya kan, main tanah, hujan-hujanan biasanya bareng. Dan kadang dibilangnya kita tuh kayak anak kembar gitu ya Mbak ya. Dan waktu SMP dan SMA kita beda kelas, cuma kita tetap masih saling nyapa walaupun beda circle seperti itu Mbak. Dan SMA kita lulus, kirain kita bakalan sama-sama kuliah di satu jurusan yang sama, kampus yang sama, ternyata kita pisah. Dari situ saya juga merasa kalau sahabat saya itu tiba-tiba seakan-akan hilang kontak tanpa adanya kabar, begitu kan Mbak ya? Dan Mbak pernah nggak sih merasa bingung, kecewa, marah seperti itu Mbak? Itu sekarang yang lagi saya rasakan Mbak. Jadi kayak saya tuh bingung gitu, apakah saya punya salah sama dia, atau ya seenggaknya kalau misalkan dia ngerasa saya punya salah ke dia tuh dia bilang gitu. Jadi kayak saya tuh tahu kesalahan dari saya tuh di mana seperti itu Mbak. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Iya Mbak. Dan kalau Mbak dari jurusan apa ya Mbak ya? Saya dari jurusan perbankan Mbak. Dan apa Mbak itu punya sesuatu yang ingin diungkapkan oleh sahabat Mbak, kayak mau berbicara secara langsung seperti itu Mbak? Pengen sih Mbak, cuma saya buat kayak ngajak bebannya tuh kayak gengsi aja gitu Mbak. Soalnya kan kemarin ketemu, tapi kan dia kayak sombong gitu, gak nyapa saya sama sekali gitu. Jadi saya merasa kayak gak enak gitu, kayak sungkan buat ngajak ngobrol bareng kayak gitu Mbak. Seperti itu ya Mbak ya. Mbak silakan diminum aja dulu teh haus. Harus cerita nanti Mbak ya. Kan ada yang di ATM, ada yang di BCA, tinggal disalin pokoknya dari software itu tinggal Jadi selain masalah
saudara sahabat yang lainnya? Setahu saya sih nggak ada ya, tapi sebelumnya emang kayak kita tuh pernah dekat sama satu cowok gitu kan. Kayak dia tuh suka sama cowok itu, tapi cowok itu dia suka sama saya, jadi kayak atau mungkin emang karena itu kali ya Mbak, jadi saya tiba-tiba dijauhin gitu aja. Terus kan dianya juga menemui circle baru, jadi dia tuh jadi gak kesepian gitu loh. Mbak waktu mempunyai masalah dengan cowok kayak gitu, Mbak pernah menanyakan yang lebih dahulu nggak sama sahabat Mbak kenapa gitu? Apa Mbak tahu karena sahabat saya ini suka sama cowok ini, tapi kenapa cowok ini nggak suka sama saya, tapi mereka suka sama saya, seperti itu Mbak? Pernah sih Mbak, saya udah nyatain hal itu gitu kan, tapi saya sudah jelaskan kalau saya tidak suka sama cowok itu, dan sama cowok itu juga saya bilang kalau misalkan teman saya itu, sahabat saya itu suka sama dia, tapi saya sendiri pun gak suka, saya cuma menganggap teman seperti itu Mbak. Terus respon dari cowoknya itu dan sahabat Mbak itu bagaimana? Dia kayak nggak memperdulikan hal itu Mbak, jadi saya juga di sini agak bingung sih Mbak, harus bersikap apa, dan saya juga nggak mau pertemanan saya cuma gara-gara cowok gitu kan, jadi kayak renggang gitu aja Mbak. Oke, jadi Mbak dari sini merasa kalau misalnya sahabat Mbak itu renggang sama Mbak karena dua alasan ya Mbak ya, karena cowok atau karena circle-nya. Nah, dan Mbak juga merasa kalau misalnya setelah lulus dari SMA ini dia jadi gak pernah yang namanya ngabarin Mbak, chat enggak, nyapa pun enggak sama Mbak, dan Mbak juga merasa karena cowok ini Mbak jadi renggang hubungannya ya Mbak ya. Iya Mbak, seperti itu. Coba Mbak buat memberanikan diri dengan cara Mbak mengabarinya terlebih dahulu, private chat terlebih dahulu, berbicara sama dia secara langsung, meminta bertemu secara langsung, bagaimanapun caranya gitu. Karena kalau tidak ada yang salah satu apa ya Mbak ya, ada salah satu yang enggak memberanikan diri untuk mengechat secara langsung, itu nggak bakalan ada jalannya Mbak, karena sama-sama gengsi lah ya Mbak ya namanya ya, karena udah lama banget gak berteman, terus tiba-tiba minta bertemu kan gengsi ya Mbak ya. Tapi di sini Mbak coba untuk mengabarinya terlebih dahulu agar bisa yang namanya bertemu dan menceritakan sejelas-jelasnya apa permasalahan yang dihadapinya, dan supaya tidak ada lagi yang namanya kesalahpahaman antara satu sama lain seperti itu. Dan supaya persahabatan Mbak sama sahabatnya itu bisa mulus lagi tanpa ada halangan atau masalah-masalah yang menurut Mbak kayak ini sebenarnya masalahnya tuh nggak perlu dibesar-besarin, cuma gengsinya aja yang diturunin gitu ya. Saya juga ngomong sih Mbak, cuma gara-gara cowok ada persahabatan saya sama dia jadi dilupain gitu aja Mbak. Saya maunya persahabatan ini berlanjut untuk selamanya seperti
Mbak, ini banget ya, sabar banget ya Mbak ya. Iya Mbak, saya tuh kayak apa ya, kayak bernostalgia gitu kan, kayak oh dulu tuh kita sering main bareng, lari-larian bareng, kayak gitu main boneka, main Barbie, kayak apa ya, kayak ngerasa sedih aja gitu Mbak. Saya pengen fase di situ, fase main sama dia tuh kayak berulang kembali di situ Mbak. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi bagaimana Mbak perasaan Mbak sekarang setelah datang ke sini? Apakah perasaan Mbak lagi senang atau jadi lebih aduh baru gimana ini gitu Mbak? Bagaimana Mbak? Lebih tenang sih, jadi saya menemukan solusinya. Berarti saya bakal berusaha buat chat pribadi sahabat saya sama teman-teman. Kita ngebahas ini secara Alhamdulillah ya Mbak ya, kalau misalnya perasaan Mbak jadi lebih tenang dan Mbak. mau memberanikan diri untuk mengabari sahabat Mbak seperti itu Mbak ya. Iya Mbak. Dan alhamdulillah jika perasaan Mbak bisa lebih tenang, kita berdoa semoga persahabatan Mbak bisa lebih lama lagi sampai kakek nenek, sampai ya sahabatan dunia akhirat ya Mbak ya, bisa dibilang kayak gitu ya Mbak. Yaudah, alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Dan saya juga mau minta maaf kepada Mbak kalau misalnya dari perkataan atau perbuatan yang telah saya lakukan ini kurang enak dipandang atau mengganggu pandangan Mbak seperti itu, dan kata-kata saya yang menyakitkan Mbak, saya memohon maaf ya Mbak ya. Dan saya juga terima kasih Mbak telah datang ke tempat saya seperti itu Mbak. Iya Mbak, terima kasih. Saya juga di sini terima kasih kepada Mbak karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Seperti itu Mbak ya. Jadi Iya Mbak. saya juga berterima kasih ya Mbak ya, jauh-jauh loh Mbak dari Jakarta ke sini seperti itu Mbak. Iya Mbak. Jadi yaudah kita tutup proses konseling hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Mbak ya, sekali lagi Mbak. Terima kasih Mbak. Saya pamit dulu ya Mbak. Iya Mbak. Udah saya pamit ya Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih, Jadi, Mbak. ya, Iya, Mbak. Pengertian dari konseling. Jadi, pengertian konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional. Nah, tujuannya itu untuk memendirikan klien dan mengembangkan efektif sehari-hari. Ada juga tata cara awal. Yang pertama, salam dan membuat klien agar tidak tegang. Yang kedua, perkenalkan diri kita dan menanyakan nama klien agar lebih nyaman dan lebih dekat. Dan yang ketiga, berterima kasih dan menanyakan apakah sebelumnya pernah melakukan proses konseling dengan siapapun atau di mana. Yang keempat, harus membuat klien tenang dan santai. Yang kelima, izinkan menyampaikan konsepnya konselor, seperti kegiatan kita ini dinamakan konseling dan kita membantu memecahkan masalah. Nah, ada juga penstrukturan penuhnya. Yang pertama, azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan, dan yang terakhir, keputusan yang ada di tangan klien. Contohnya, saya sebagai konselor sudah disumpah untuk merahasiakan apapun yang konseli ceritakan. Jadi di mana konseli itu Mbak atau klien. Saya menjadi konselor bersedia untuk mendengarkan cerita konseli. Jadi,
klien bisa menceritakan semuanya pada saya. Dan yang terakhir, keputusan berada di tangan klien, di mana dia boleh memakai solusi yang telah kita berikan atau tidak, seperti itu. Ada juga kesan pertama itu sangat penting dalam konseling, yaitu yang harus diperhatikan pertama menerima klien apa adanya. Yang kedua, konselor harus dapat menerima klien dengan sikap positif. Ada juga rambu-rambu yang akan membuat klien terbuka pada konselor. Yang pertama, konselor jangan bersikap formal, profesional. Dan yang kedua, konselor harus bisa berbuat spontan tapi tidak sembarangan. Yang ketiga, jangan menunjukkan sikap mempertahankan diri. Yang keempat, berusaha untuk tetap konsisten. Yang kelima, konselor hendaknya bisa membagi diri dan pengalamannya. Dan dalam menyambut klien, konselor itu harus dengan kondisi yang segar, ramah, dan hangat. Seperti itu. Dan juga ada attending secara personal. Jadi, konselor menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada klien, sehingga klien terundang untuk memberikan respon yang wajar. Dan ada juga attending menata tempat. Jadi, tempatnya bisa dibilang cukup luas, terang atau cukup cahaya, tenang, ada dekorasi, warna teduh, tidak mencolok atau menakutkan klien. Kursi berhadapan dan menyamping tanpa meja. Jika ada meja, diusahakan tidak mengganggu keeratan hubungan. Jarak duduk yang terlalu jauh akan menimbulkan rasa tidak konsentrasi, tidak sopan, begitu juga dengan jarak terlalu dekat. Oleh karena itu, ada jarak duduk standar dalam konseling, yaitu 90 sampai dengan 100 cm. Ada juga attending sikap duduk, di mana posisi muka, duduk menghadap klien, tangan di atas pangkuan atau berpegangan bebas, atau kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerakan isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal. Responsif dengan menggunakan bagian wajah seperti senyum spontan, anggukan kepala sebagai persetujuan atau pemahaman. Selanjutnya, badan tegak lurus tetapi tidak kaku, manakala diperlukan bisa condong ke arah klien untuk menunjukkan kebersamaan. Kontak mata juga penting, yaitu kenapa pentingnya? Karena cara konselor memperhatikan klien, memandang klien saat konseling berlangsung, arah pandang dalam kontak mata adalah sebatas pas foto. Jika konselor memandang satu titik saja, maka klien tidak akan konsentrasi. Melihat klien, terutama pada waktu bicara, itu menggunakan pandangan spontan yang menunjukkan ekspresi minat dan keinginan untuk mendengar dan merespon. Ada juga tujuan yang ingin dicapai dari kontak mata, yaitu klien merasa diperhatikan, didengar, dipahami oleh konselor. Selanjutnya ada klien merasa bahwa konselor melibatkan diri secara penuh selama konseling berlangsung. Dan ada juga aspek psikologi yang dirasakan klien jika dipandang sebatas pas foto, yaitu klien merasa bisa lebih nyaman, konsentrasi klien terpusat pada masalah atau hal yang sedang dibicarakannya, munculnya keyakinan bahwa konselor benar-benar menerima dan mengerti klien. Dan ada juga pertanyaan terbuka, yang mana pertanyaan yang menghendaki jawaban lebih panjang, lebih luas, lebih
panjang, lebih dalam, dan lebih sempurna terhadap hal yang ditanyakan. Memberi peluang klien untuk mengemukakan ide, perasaan, dan arah pembicaraan dalam wawancara konseling. Responnya terhadap pertanyaan terbuka ialah untuk menunjukkan kesadarannya bahwa klien diminta untuk menceritakan sejarahnya atau lebih menjabarkan apa yang dikatakan. Tujuan penggunaan pertanyaan terbuka yaitu agar klien dapat mengungkapkan permasalahan yang dialami secara panjang lebar, agar konselor dapat mendalami masalah yang sedang dialami klien, agar konselor dapat mengetahui secara mendalam sikap klien, dan yang terakhir, agar pembicara lebih berpusat pada klien. Pertanyaan-pertanyaan yang disarankan untuk membantu memulai wawancara yang pertama itu kayak seperti, apa yang akan saudara bicarakan hari ini? Atau bagaimana keadaan saudara sejak pertama kali kita ketemu? Dan ada juga membantu klien menguraikan masalahnya. Seperti, cobalah saudara menceritakan lebih banyak lagi tentang masalah itu. Bagaimana perasaan saudara pada saat kejadian itu? Pertanyaan yang tidak disarankan. Yang pertama, pertanyaan tertutup yang terlalu sering. Mengajukan pertanyaan lebih dari satu pada waktu yang sama. Mengajukan pertanyaan mengapa, kenapa. Memasukkan jawaban dalam pertanyaan Anda. Ada juga bentuk dorongan minimal, yaitu ada dua, ada verbal dan ada non-verbal. Sebelumnya, dorongan minimal adalah gerakan anggota badan, pengulangan kata kunci yang menunjukkan bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan klien. Pertama, verbal, yaitu dengan menggunakan kata-kata seperti ya, terus, lalu, dan sebagainya. Dan juga non-verbal, yaitu dengan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh lainnya seperti anggukan, senyuman, dan sebagainya. Ada juga penggunaan waktu dorongan minimal, yaitu selama proses konseling berlangsung, pada saat-saat yang tepat. Saat yang tepat adalah saat klien berhenti berbicara atau klien menoleh kepada konselor, juga pada saat penafsiran. Dan ada juga refleksi. Refleksi adalah menentukan kembali apa yang dirasakan dan dipikirkan klien. Tujuannya agar klien merasa bahwa konselor benar-benar sedang berusaha memahami apa yang dikatakan klien, mengerti dengan tepat apa yang dimaksud klien. Konselor menerima klien apa adanya, menumbuhkan kesan yang lebih mendalam pada klien tentang dirinya, memudahkan klien memperoleh pengenalan dan pemahaman dirinya. Langkah dalam refleksi, pertama, laksanakan 3M dengan baik. 3M adalah mendengar, memahami, dan merespon. Kenali perasaan yang terkandung dalam pernyataan klien dengan empati. Tangkap isi yang terkandung dalam pernyataan klien. Pantulkan atau alihkan ungkapan perasaan klien. Isi pembicaraan klien tersebut dengan kalimat pernyataan.
konselor mampu menyaringkan apa yang disampaikan klien. Sampaikan refleksi dengan kalimat konselor sendiri. Ada juga kalimat awal yang biasa dipakai untuk merefleksikan isi. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa Anda, atau bisa Anda, dan juga dapat dikatakan bahwa. Dan yang terakhir, saya mengerti, maksudnya bahwa Anda. Ada juga kalimat awal yang biasa dipakai untuk merefleksikan perasaan, seperti Anda merasa ... atau Anda merasa ... karena apa? Kelihatannya Anda seperti apa? Tampaknya Anda seperti itu. Selanjutnya, ada refleksi isi. Maksudnya itu, konselor mensarikan secara singkat dan sederhana informasi yang diberikan klien atau isi pembicaraan klien. Yang kedua, refleksi perasaan, yaitu konselor menyatakan kembali pembicaraan klien yang mengandung pesan emosional atau perasaan klien. Syarat dalam refleksi yaitu tidak boleh negatif, kalimatnya berbentuk pernyataan bukan pertanyaan,